Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman geriatriker. Kembali lagi bersama saya Tia Rahma dalam obrolan kita Geri Talks hari ini yang akan mengangkat tema mengenai penyakit kanker dan lansia. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung mengingatkan bahwa Geriatric Care ini adalah suatu media edukasi yang memberikan edukasi-edukasi kesehatan untuk lansia atau warga lanjut usia yang memang diperuntukkan baik untuk lansianya sendiri maupun untuk anak-anaknya yang akan mengurus orang tuanya. Dan berkenaan dengan di 4 Februari nanti akan diperingati Hari Kanker Sedunia, maka tema Geri Talks hari ini akan membahas tema mengenai penyakit kanker. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Wulyo Rajapto, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis. Beliau adalah staf pengajar di Divisi Hemato-onkologi Medik, Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM, dan kemudian juga berpraktek di Rumah Sakit MMC dan Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus. Mungkin sambil menunggu Dr. Wulyo udah join, mudah-mudahan bisa langsung kirim request to join ya Dr. Wulyo. Ya, jadi berkenaan dengan tema hari ini, memang dari beberapa studi, termasuk juga studi yang kita lakukan di RSCM pada tahun 2021, penyakit kanker atau keganasan ternyata menempati urutan ketiga penyakit yang paling sering diderita oleh lansia setelah hipertensi dan diabetes. Ini menjadi masalah tersendiri karena memang seperti kita ketahui, penyakit kanker juga memiliki banyak sekali terapi. Assalamualaikum, Dr. Wulyo. Mas Wulyo, suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas nggak, Mas? Oh, jelas banget. Oke, oke, Mas Wulyo Udah juga punya agak, grup? agak kecil di aku. Oh, agak kecil ya. Tapi agak lumayan. Apa karena pakai handsfree ya, Mas? Enggak ya? Lebih enak pakai Iya, handsfree. pakai video tuh. Oke. Mas Wulyo tadi aku udah jelasin sama teman-teman, udah kenalin Dokter Wulyo, apa ini guruku juga, kakak kelasku juga, cucuku juga, jadi panggilnya Mas deh lagi-lagi. Ya, aja. Aku makasih banyak deh Mas Wulyo mau bantu untuk apa ya, jadi narasumber di Geriatric Care, karena kan seperti yang tadi udah kita obrolin tuh Mas, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar kanker ya, Mas, di lansia, karena kanker di usia muda juga terapinya kan bukan terapi yang untuk pasiennya sendiri kan bukan hal yang mudah ya Mas, apalagi kalau harus dialami sama pasien lansia gitu Mas. Nah, jadi mungkin sedikit apa ya, introduksi gitu dari Mas Wulyo. Sebenarnya kira-kira kalau dari pengalaman Mas Wulyo sebagai ahli kanker gitu ya, di usia lanjut tuh walaupun bisa segala macam jenis kanker ya Mas, tapi yang paling banyak tuh biasanya apa ya Mas? Terima kasih ya. Mm-mm. Ya. Eh, Kalau berdasarkan data yang aku punya, Ya. misalnya yang paling sering itu kanker payudara. Kanker payudara tuh di Rumah Sakit Mayapada, data aku sekitar 20% Hmm. pasiennya tuh adalah usianya tuh di atas 60 tahun. Jadi ya seperlimanya. Karena Hmm. memang kalau kanker payudara tuh virusnya ternyata lebih banyak yang terjadi dibanding kalau Mas Wulyo, sorry, itu kata Dokter Ratis Citrasari, Dokter Wulyo suaranya kecil. ini maksimal saja. Padahal udah maksimal ya. Coba aku, eh, oke, oke, coba deh Mas lagi Mas. Mungkin udah lumayan sekarang. Gimana suaranya?
aku masih agak kurang jelas suaranya Mas Ulyo. Oh, nggak usah pakai headset. Hmm. Gimana Atau kalau ya lebih jelas. oh, Nggak, lebih jelas ya? yes. Oke, oke. Jelas. Eh, jelas ya, jadi Ya, nggak usah pakai headset deh ya. sama. Heeh. Oke, jadi data yang aku punya ya, ini data real world jadinya, data di lapangan ya, di rumah sakit. Kalau di rumah sakit Mayapada tuh, untuk kanker payudara, 20%-nya tuh pasiennya usianya di atas 60 tahun. Iya. Eh, kanker paru ya, kalau kanker paru tuh di RSCM tuh, datanya sekitar 33% tuh usianya di atas 60 tahun. Bahkan median usianya tuh sekitar ya 62 tahun. Lalu kanker kolon ya, kanker usus tuh di RSCM sama ya, sekitar 30-40%. Untuk limfoma ya, limfoma juga di Jakarta tuh lebih dari 20%, kalau di Jogja tuh 40%. Jadi sekitar ya 20-40% tuh di atas usia 60 tahun gitu. Iya. Nah, Jadi eh, banyak ya, Mas Ulyo ya, ya jadi jenis-jenis. ya lumayan banyak ketemu ya di praktek klinik tuh, lumayan banyak ketemu. Ya. Iya. Nah, terus Mas Ulyo, ini karena memang kalau kemarin aku kan juga coba cek data di RSCM di 2021 tuh Mas Ulyo, memang ternyata yang tadi keganasan itu 3 penyakit tersering. Jadi nomor 3 setelah hipertensi yang pertama, yang kedua DM, yang ketiga adalah Hmm, kanker atau keganasan itu di RSCM. ya, Nah, ya, iya, jadi karena emang masalahnya kan sebesar itu ya, Mas Julio, dan juga kita tahu bahwa sampai saat ini kan penyakit kanker atau keganasan, artinya pengobatan terapinya kan sekarang udah alhamdulillah berkembang banget ya, Mas Julio ya. Kita ada hmm, macam deh sekarang gitu, tapi tetap mungkin eh, dari teman-teman yang orang tuanya mengalami penyakit kanker di usia yang memang udah cukup lanjut ya Mas, biasanya muncul di 65 tahun ke atas, itu yang tadi Mas Ulio bilang. Kadang-kadang mereka juga suka bertanya gitu. Jadi kira-kira kalau untuk orang-orang usia lanjut, target pengobatan untuk terapi kankernya itu biasanya gimana sih, Dokter Ulyo? Jadi apa ya. aja pertimbangannya dan kemungkinan untuk sembuh atau remisinya sama nggak kira-kira kalau dilakukan tata laksana dengan kemoterapi atau Ya. radiasi? Jadi sekarang perkembangan obat-obatan kanker tuh udah advance banget ya, udah hebat ya. Ya. Jadi nggak hanya kemoterapi aja, ada misalnya terapi target. Terapi target tuh ada yang infus, ada juga yang minum ya, jadi gampang. Lalu ada juga sekarang imunoterapi. Wah, Imunoterapi juga dengan infus. ya. Nggak lama-lama, dia 30 menit infus udah selesai. Hmm. Jadi perkembangannya sih banyak. Selain kemoterapi itu masih ada terapi target, imunoterapi, terapi hormon juga ya. Terapi hormon tuh eh, tinggal diminum aja obatnya tuh, nggak perlu diinfus kemo. Jadi efek sampingnya juga nggak terlalu berat. Baik, baik. Nah, apa namanya, pasien geriatri sendiri ya kan dia heterogen ya. Jadi banyak gitu, nggak hanya eh, jadi ibaratnya gini, ada seperti yang pelari sprinter ya, Hmm. ada yang seperti pelari maraton, Ya. atau ya ada yang memang apa namanya, dia memang kondisinya ya lemah gitu ya, lemah, hanya bisa di tempat tidur, bergantung kepada eh, apa, anak-anak, saudara, atau perawat. Nah, Hmm. kita memang bagi-bagi pasien seperti itu. Jadi untuk yang fit, yang kuat, artinya dia hanya menderita sakitnya kanker aja, penyakit-penyakit lain nggak ada. Ya kita akan usahakan seoptimal mungkin dengan pengobatan. Namun kalau pasiennya misalnya banyak
komorbid ya, dia selain kankernya ada hipertensi, ada diabetes, penyakit jantung. Tentu kita juga nggak akan kasih pengobatan yang luar biasa gitu. Kita pilih-pilih. Kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Lalu apabila pasiennya sangat bergantung, sudah tirah baring di rumah atau di rumah sakit, ya tentu saja kita tidak akan memberikan pengobatan anti kankernya kepada pasien tersebut. Kita tapi melakukan base supportive care dan perawatan paliatif. Jadi memang pasien-pasien geriatri yang ada kansernya tuh beragam ininya, kondisinya. Jadi kalau kondisinya baik, fit, ya udah kita samakan dengan pasien-pasien lain yang berusia di bawah 60 tahun gitu. Dan juga kita perlu kerjasama tentunya ya dengan dokter ahli geriatri ini seperti dokter Tia nih. Jadi kita konsul bagaimana nih kondisi pasiennya kira-kira apa kalau istilahnya tuh geriatri itu kita mesti periksa CGA ya, Ya, Comprehensive Geriatric Assessment. Apakah pasiennya frail atau enggak, fit atau sedang. Nah, itu kita tentukan dahulu sebelum memulai pengobatan. jadi Nah, macam uh, ya. Ya, terus Mas, gimana lagi Mas? nah, tujuan pengobatannya ya kalau misalnya targetnya sembuh ya dengan pengobatan ya insya Allah bisa sembuh. Tapi ada juga yang targetnya misalnya kita mengendalikan penyakitnya, jadi mengendalikan kankernya. Kan kanker itu yang berantas menanggulangi adalah kan daya tahan tubuh kita ya. Kalau daya tahan tubuh kita baik ya kankernya walaupun ada tapi tidak berkembang gitu. Jadi misalnya ya ada pasien hipertensi. Kalau kita obatin tuh nggak timbul komplikasi, ya. Iya. Misalnya nggak stroke, eh, jantungnya baik-baik aja, nggak membesar. Nah, dengan kemoterapi, dengan targeted terapi, dengan hormon, dengan imunoterapi, pasien geriatri itu kita bisa kendalikan tumornya. Jadi tumornya mungkin nggak hilang ya, tapi misalnya dia mengecil atau stable aja, tidak mengganggu eh, kondisi tubuh dari pasien geriatrinya. Nah, yang terakhir tadi ya kalau kondisi pasiennya sudah di tempat tidur, kita kalau memberikan pengobatan tuh lebih banyak efek samping, lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya ya kita. Kalau Dari saya pribadi ya kita nggak akan berikan pengobatan anti kankernya. ya. Setuju sama Dokter Wulyo tadi itu memang ini berkaitan juga nih Mas Wulyo, ada pertanyaan dari Bapak Pamol Nugroho. Sebetulnya tadi Dokter Wulyo udah jelasin ya Pak Pamol ya. Jadi pertanyaannya bagaimana pilihan terapi pilihan kanker pada lansia terkait fungsi organ tubuh yang sudah menurun gitu. Jadi memang kalau dari sisi geriatri kan kita mesti lihat betul tadi kata Mas Wulyo ya, apakah memang pasiennya itu fit, pre-frail yang udah mulai agak renta atau renta ya Dokter Wulyo ya. Jadi mungkin patokannya kira-kira kalau dari geriatri sih seperti itu yang tadi Dokter Wulyo bilang dan mudah-mudahan udah terjawab ya Pak Pamol. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Wulyo pilihan terapinya bervariasi tergantung juga dengan jenis kankernya ya Dokter Wulyo dan juga Ya, derajat. betul. Nah, kemudian nih Pak Pamol juga bertanya lagi yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas hidup lansia dengan penyakit kanker? Kualitas hidupnya ya. Ya, jadi memang kita mesti pertama ya kita mesti periksa kondisi pasien ya. Periksa kondisi pasien. Jadi tujuan pengobatannya tadi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang kankernya tuh udah stadium lanjut ya. Udah misalnya kanker paru sudah menyebar ke liver, ke tulang gitu ya. Jadi kita berikan pengobatan kepada pasien ini tujuannya yaitu tadi nggak sembuh tapi untuk mengendalikan kankernya. Jadi kalau kankernya terkendali ya, maka kualitas hidupnya akan meningkat gitu. Jadi misalnya sesepnya jadi hilang, lalu nyerinya jauh berkurang bahkan menjadi hilang.
bahkan dia nggak perlu lagi memerlukan obat-obatan anti nyeri gitu. Jadi banyak manfaat pengobatan anti cancer, dan tentunya obatnya kita bisa pilih ya, karena tadi saya sudah jelaskan banyak perkembangan obat-obatan. Jadi kita pilih yang tidak menyebabkan pasiennya tambah menderita. Jadi dipilih pengobatan yang efek sampingnya eh, tidak mengganggu kualitas hidup pasien gitu. Jadi Jadi memang mesti dipikirkan secara komprehensif deh ya, ya, matang-matang, seksama, dan kita toleransi, kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi personalize. Jadi oh, tiap orang-orang, tiap pasien beda-beda gitu. beda ya. Dan juga untuk tadi apa mengenai perkara tata laksana terapi dan mungkin dosis pengobatan itu juga kita bisa lihat ya, Dokter Ulyo, ada pasien geriatri yang bisa diberikan obat kemoterapinya mungkin full dose, ada yang harus dikurangi sesuai dengan derajat penurunan organ seperti ginjal dan lain-lain, itu juga kita perhatikan ya, Dokter Ulyo ya. Ya, betul, betul sekali. Ya, kita Kemudian jadi kan sebelum memulai pengobatan kita periksa dulu fungsi-fungsi organnya. Misalnya jantungnya kita rekam jantung, kita echo ya. Lalu fungsi ginjal kita periksa laboratorium, urium kreatinin, urinnya, fungsi liver juga kita periksa. Jadi fungsi-fungsi organnya kita nilai dahulu sebelum memulai pengobatan. Kalau bagus semua, ya kita bisa berikan full dose ya, dosisnya dosis penuh seperti pasien yang berusia lebih muda. Tapi kalau gangguan fungsi ginjalnya sudah ada, fungsi livernya terganggu, ya jelas kita akan kurangi dosisnya sesuai dengan kemampuan fungsi organnya. ya, oke. Dokter Ulyo, ini kelihatannya dari pertanyaan yang di kolom komentar belum ada lagi. Tapi beberapa pertanyaan itu kemarin sudah ada masuk melalui direct message nih, Dokter Ulyo. Mungkin boleh aku bacain, nanti kita coba, mungkin Mas Ulyo bisa coba untuk arahin ya Mas, kelihatannya karena ini pertanyaan-pertanyaannya memang sebagian besar mereka juga perlu arahan dan masih agak ragu Ya. gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. jadi ada dari yang pertama, ibunya itu berusia 85 tahun, 3 bulan lalu dikatakan mengalami kanker getah bening. Sebelumnya memang sudah ada riwayat stroke dan udah mulai sering lupa-lupa. Nah, cuma memang ibunya nggak terlalu mengerti sekarang mengenai penyakitnya, dan menurut dokter, bila dilakukan kemoterapi, ada harapan kanker getah beningnya dapat diatasi. Namun, sebagai anak-anak, mereka masih ragu dengan kemoterapi ini. Nah, mereka minta saran nih dari Dokter Rulyo, bagaimana ya sebaiknya jalan yang ditempuh? Ya, baik, terima kasih. Jadi kanker kelenjar getah bening tuh limfoma mungkin ya, Ini ya, limfoma. tadi Limfoma. Kalau limfoma nih secara umum dulu saya bicara ya. Limfoma itu sekitar 60 sampai 70% pasien ya. Kalau kita obati sembuh tuh, limfomanya bisa hilang ya. Sekitar 30% barangkali dia mungkin bisa kambuh atau kebal. Tapi kalau angkanya 70% saya pikir sih mayoritas ya. Mayoritas limfoma tuh kita bisa sembuhkan. Namun ya itu tadi memang khawatir. Jadi pengobatan limfoma tuh kombinasi antara terapi target yaitu rituximab ya. dan kemoterapi CHOP namanya. Namun sekarang ada juga obat-obatan kemoterapi lain yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya dengan menggunakan bendamustine, dengan menggunakan obat-obatan lain kombinasinya yang bisa efek samping yang muncul itu lebih ringan jika dibandingkan dengan CHOP. Nah, kalau berdasarkan guideline ya, guideline baik di luar negeri maupun di negara kita, memang kalau usianya di atas 70 tahun ya, kita berikan namanya R-mini-CHOP. Jadi R-nya kan rituximab, itu singkatan R itu rituximab. Nah, kemoterapinya namanya CHOP. Nah, kita mini CHOP, jadi dosisnya separuh, 50% saja. Saya ada yang nggak banyak ya, beberapa pasien dengan R mini CHOP tuh kondisi tumornya bisa hilang dan efek samping
kemonya juga bisa kita tekan ya, jadi nggak terlalu hebat efek sampingnya. Ya memang kalau ke dokter sih, kalau berobat tuh saya yakin pasti ada manfaat, tapi juga ada efek samping. Nah, yang Oke. penting adalah efek sampingnya kita bisa minimalisasi ya. Yang kedua, efek sampingnya bisa kita kendalikan, kita bisa manage. Jadi misalnya ada efek samping, kita bisa rawat pasiennya, kita bisa berikan obat-obatan untuk meredakan efek samping yang muncul. Jadi ya memang khusus untuk pasien geriatri kita mesti lebih aware deh ya dengan manfaatnya, dengan efek sampingnya. Tapi secara umum sih untuk limfoma sih mayoritas bisa Baik. sembuh. Demikian. Ya, betul, Dokter Wulyo. Ini juga aku kemarin ada pengalaman kalau nggak salah bareng-bareng juga sama Dokter Wulyo ya di rumah sakit tuh ada. Bahkan pasiennya umur 90 tahun ya, Dokter Wulyo ya. Limfomanya bisa ya bahkan ya. Jadi mungkin buat ibu yang bertanya silahkan kembali ke dokternya dan mungkin em, ya menjalani apa yang memang disarankan sama dokternya ya, Dokter Wulyo ya. Ya, Oke. setuju. Jadi ya kita memang mesti, ya itu tadi ya, mesti komprehensif. Ya. Kita mesti kerjasama juga dengan tim dokter lain untuk meminimalisasi efek samping yang muncul pada pasiennya. Oke. Jadi nggak, kadang-kadang ya kita juga perlu juga misalnya rawat bareng dengan dokter Tia gitu ya, misalnya kalau satu rumah sakit. Tapi kalau nggak satu rumah sakit ya ke dokter lain yang expertnya di bidang geriatri. Ya. Cuma ya itu dia memang mungkin masing-masing mesti dilihat lagi kondisinya ya karena ibunya ini kan juga kelihatannya udah stroke ya, Dokter Dulio ya. Cuman masih bisa jalan. Artinya mungkin kalau untuk kondisi sih mungkin masih peripheral, jadi masih insya Allah bisa dilakukan terapi ya, Dokter Dulio. Kemudian Ya, ada betul. juga dari direct message. Dikatakan bahwa bapaknya usia 68 tahun dan dikatakan mengalami kanker. Disarankan untuk kemoterapi. Namun bagaimana ya dok efek kemoterapi kepada bapak yang sudah berumur? Sementara untuk yang usianya lebih muda, proses kemoterapi juga merupakan hal yang berat. Cuman sayangnya di sini si bapak ini nggak ngomong kalau jenis kankernya apa gitu ya. Jadi cuman kayak dikasih tahu mengalami kanker gitu dan disarankan kemoterapi. Gimana nih Dokter Ulyo? Ya. Pertanyaan. Jadi efek samping kemoterapi yang utama itu ya memang yang membuat pasien atau keluarga takut adalah mual muntah tuh satu tuh ya. Jadi kalau di kemo bisa timbul mual muntah. Yang kedua rambutnya rontok. Yang ketiga hmm, ya selain mual muntah tuh efek samping saluran cerna lain bisa misalnya diare, susah buang air besar ya, sariawan. Nah itu semua bisa muncul tuh. Hmm. Prinsipnya ya karena kan si obat-obatan kemoterapi ini adalah memberantas sel-sel kanker yang tumbuhnya cepat. Jadi ada organ tubuh normal di badan kita yang tumbuhnya cepat, yaitu tadi rambut. Makanya rambutnya bisa rontok. Lalu ya saluran cerna kan mulai dari bibir ya. Bibir kan ini tipis, tipis ya dibandingkan kulit tuh kan tebal. Jadi sangat berpengaruh ke saluran cerna. Makanya mual, muntah, sariawan, diare, susah buang air besar bisa muncul. Lalu juga ke saraf ya. Jadi bisa timbul misalnya kebas-kebas. Hmm. Lalu kuku juga tuh kan tumbuhnya cepet ya, sama kayak rambut ya kuku tuh. Jadi kukunya bisa berwarna lebih gelap, kulitnya berwarna lebih gelap. Namun efek samping itu semua sebenarnya bisa kita manage, kita bisa tata laksana dengan baik dengan obat-obatan ya. Sekarang obat-obatan pencegah mual muntah sekarang udah hebat sekali ya, sehingga pasien kalau di kemo ya kayak orang sehat-sehat aja, dia nggak ada efek samping yang muncul karena obat-obat anti mual muntahnya udah kuat ya, udah canggih untuk mencegah mual muntah. Nah, yang sebenarnya yang dokter khawatir, yang kita takut tuh dia bisa mendepresi sumsum tulang. Jadi dia bisa eh, menurunkan fungsi sumsum tulang. Sumsum tulang kan memproduksi Sel-sel. hemoglobin Hb, leukosit, sel darah putih, dan trombosit.
Nah, utamanya ya kalau leukositnya turun. Jadi normalnya 5.000 sampai 10.000, ini bisa tinggal 1.000, tinggal 500, sehingga pasiennya rentan infeksi, jadi demam. Tapi sekarang juga dengan obat-obatan pencegah dan yang mampu meningkatkan jumlah leukosit pasca kemoterapi juga udah banyak ya, udah bagus-bagus. Jadi pasiennya bisa kita kendalikan tuh, misalnya pasca kemo 1 minggu diperiksa laboratoriumnya. Kalau saya biasanya tiap minggu saya periksa tuh. Jadi saya bisa mendeteksi dengan cepat kalau leukositnya turun gitu. Kalau leukositnya turun ya buru-buru kita injeksi obat yang meningkatkan jumlah leukosit sehingga risiko infeksinya bisa kita minimalisasi. Jadi memang betul tadi pertanyaannya bahwa kemoterapi bisa menimbulkan efek samping ya. Namun dengan obat-obatan suportif yang saat ini berkembang, kita bisa meminimalisasi efek samping tersebut. Ya. Iya. Dan kalau kita mau mulai kemoterapi juga biasanya sudah ada apa kita namanya premedikasi ya Dokter Wulyo. Jadi obat-obatan Betul. kira-kira nanti mualnya bisa hebat nih jenis kemoterapi ini, obat anti mual sudah diberikan, cairan Iya, seperti betul. Iya, jadi betul. pastinya supaya pasien lebih nyaman gitu. Ya, Nah, betul. pertanyaan yang ketiga, Dokter Wilyo dari direct message. Dok, bapak saya usia 70 tahun, didiagnosis CA prostat yang sudah mengalami penyebaran ke tulang belakang. Apakah dengan kondisi yang seperti ini, obat kemoterapi masih ada manfaatnya, dok? Ya. Jadi Ya, memang pasien kanker prostat tuh kalau di luar negeri dia jumlahnya nomor 1 ya, peringkat pertama tuh. Kalau di Indonesia mungkin masuk dalam 10 besar ya kanker prostat ya. Biasanya muncul juga pada pasien yang berusia di atas 60 tahun. Jarang kanker prostat usianya di bawah 50 tahun ya. Walaupun ada. Eh, Paling sering menyebarnya juga ke tulang ya, ke tulang. Jadi menyebabkan pasiennya itu nyeri. Bahkan keluhannya tuh ketahuan karena ada keluhan nyeri tulang ya. Jadi low back pain ya, nyeri tulang belakang. Ternyata diperiksa prostatnya yang bermasalah. Jadi tumor primernya ada di prostat. Nah, prostat kita bagi ya, kalau yang sudah meta ke tulang tuh ada yang hormon sensitif prostat cancer, ada yang sudah resisten terhadap prostat cancer. Kalau yang masih sensitif terhadap prostat cancer, kita bisa berikan obat-obatan hormonal, jadi nggak obat-obatan kemo ya. Jadi jelas kalau hormonal tuh disuntik tiap bulan, ada yang disuntik tiap 3 bulan. Jadi memudahkan pasien, nggak harus tiap hari disuntik ya. Lalu kombinasi dengan obat minum. Nah, itu juga efek sampingnya nggak berat dibandingkan jika harus kemoterapi. Dengan obat-obatan hormon kita bisa mengendalikan kanker prostatnya tuh. Bisa antara 6 bulan sampai 2-3 tahun. Bisa terkendali prostatnya tuh. Ya. Jadi bisa jangka lama. Nah, suatu saat dia nggak mempan lagi sama hormonnya gitu. Karena sudah kebal, sel kankernya tumbuh lagi. Baru kita bisa berikan obat kemoterapi. Nah, itu tadi ya, kemoterapinya ya sama efek sampingnya secara umum, dan kita bisa manage komplikasinya. Nah, dengan pengobatan kemoterapi, kanker prostatnya bisa terkendali tuh. Jadi PSA-nya yang tadinya ribuan bisa turun sampai normal. Walaupun suatu saat nanti dia juga sama, nggak mempan lagi, tapi kita bisa dalam jangka lama ya bisa mengendalikan si kanker prostatnya. Sekarang juga sudah banyak berkembang bukan obat-obatan kemo, jadi obat-obatan hormon juga tuh yang bisa kita berikan. Jadi lebih ringan efek sampingnya dengan obat-obatan hormon yang diminum ya. Namun mesti diminum setiap hari karena kan memang untuk menekan kankernya dan untuk menekan meningkatnya kadar PSA pada kanker prostat. Jadi ya itu tadi udah banyak perkembangan, jadi nggak hanya kemoterapi aja tuh.
Iya. Bahkan sebagian kecil pasien bisa diberikan imunoterapi. Kalau sudah nggak mempan semua ya, kita bisa berikan imunoterapi untuk mengendalikan kanker prostatnya. Selain itu, kita bisa berikan obat-obatan suportif untuk memperkuat tulang ya, namanya bisfosfonat. Itu diinfus selama setiap bulan juga. Setiap bulan kita infus ya, itu bisa mencegah dan memperbaiki kondisi tulangnya yang sudah banyak penyebaran oleh kanker prostatnya. Jadi ya banyak ragam pengobatan yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Demikian, Dokter Tia. Kasih Dokter Lulio. Jadi memang walaupun sudah ada penyebaran mungkin stadiumnya juga udah cukup lanjut, tapi tetap terapi itu ada manfaatnya pasti ya Dokter Lulio ya. Ya. Nah, betul, ada manfaatnya, tapi ya efek sampingnya juga bisa muncul. Nah, kita bisa manage efek sampingnya dengan baik. Ya, oke. Makasih Mas Lulio. Terus ini ada pertanyaan lagi. Bertanya dok, ibu saya usia 69 tahun. 2 bulan lalu dikatakan ada tumor ganas di payudara dan disarankan untuk melakukan penyinaran dan kemoterapi. Mengingat ibu usianya sudah lanjut, apakah tindakan ini mesti dilakukan keduanya? Dan kalau apa nggak bisa cuma salah satu aja ya dok? Gitu. Jadi dia mungkin tanya kan, mungkin dokternya nyaranin radiasi dan kemo nih, Mas. Ya. Nah, bisa nggak sih salah satu aja gitu? Gimana nih, Mas? Ya. Jadi modalitas pengobatan kanker payudara ya utamanya memang operasi ya. Jadi Ya, operasi, lalu sama tadi ada terapi target, terapi hormon, kemoterapi, imunoterapi kalau untuk obat-obatan ya, dan yang terakhir adalah sinar radioterapi. Saya pikir juga kalau radioterapi itu udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Mungkin kalau kita pikirannya orang awam kalau disinar tuh nanti gosong tuh pasiennya, hitam ya kulitnya. Kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi ya, teknik dan teknologi radioterapi juga sudah semakin baik. baik. Yang kedua, nggak semua pasien kanker payudara tuh kita berikan kemoterapi. Jadi kanker payudara tuh ada yang cocok dengan hormon. Kalau cocok dengan hormon ya kita nggak usah kasih obat kemo. Jadi kita berikan hormon aja. Misalnya untuk yang ibu kalau 69 kan berarti udah postmenopause ya. Jadi kita berikan obat golongan yang hormon dan terapi target yang khusus untuk menopause. Kalau dia protein HER2-nya positif, saya juga biasanya akan berikan anti HER2 yang diinfus plus minus. Kalau hormonnya positif, saya kasih hormon. Jadi saya nggak kasih kemoterapi. Jadi nggak semua pasien kanker payudara kita berikan kemoterapi. Datanya ya di Rumah Sakit Mayapada itu sekitar 60% tuh hormonnya positif. Jadi kita bisa berikan hormon aja tuh, nggak usah kemo. Lalu sekitar 20% protein HER2-nya positif. Kita bisa berikan anti HER2. Untuk yang negatif semua, jadi hormonnya negatif, HER2-nya negatif, baru kita berikan kemoterapi. Memang nggak banyak, sekitar mungkin 5-10% saja. Jadi sebagian kecil membutuhkan kemoterapi. Namun ya tetap saja memang harus kontrol ke dokter, mana yang cocok untuk ibu kalau kita berikan obat-obatannya gitu. Kalau nggak perlu kemoterapi ya kita nggak usah berikan kemoterapi. Tapi kalau kita berikan kemoterapi ya itu tadi ada manfaat, ada efek samping. Bisa kita kendalikan efek sampingnya. Begitu Oke. Dokter Tia. Ya, Dokter Lulio mungkin ini ibunya baru dijelasin secara gamblang kali ya sama dokternya, karena kan nggak jelas sebenarnya ya. Dia bilang cuma penyinaran dan kemoterapi. Mungkin maksudnya baru dijelasin secara umum mungkin ya, Dokter Lulio ya. Dan kita Ya. ini juga sebetulnya mungkin kita mau coba supaya jadi lurus nih Dokter Wulio, kan memang kalau masalah kanker gitu ya, kita dari onkologi itu kan dari semua bidang ilmu memang ada onkologi ya Dokter Wulio ya. Jadi dari ada bedah onkologi, dari kita penyakit dalam juga hemato-onkologi Dokter Wulio. Nah, tapi memang begitu kita bicara kemoterapi, memang sangat disarankan untuk selalu berkoordinasi dengan konsultan hemato-onkologi medik ya, Dokter Wulio ya.
apalagi kalau usianya sudah lanjut gitu. Karena berhubungan juga dengan yang tadi Dokter Ulyo bilang, pemilihan-pemilihan pengobatannya. Jadi bisa lebih disesuaikan gitu. Karena tentunya kita kan multidisiplin ya Dokter Ulyo, dengan bagian lain kalau untuk pembedahan pasti kita dokter bedah onkologi yang akan melakukan tindakan itu. Tapi mungkin pada saat dilakukan protokol apakah ini mesti kemo atau imunoterapi atau untuk radiasi, ya itu adalah mungkin harus dikonsultasikan sama dokter hemato-onkologi medik ya, Dokter Ulya ya. Jadi mungkin ini anak nanti cari dokter hemato-onkologi medik yang terdekat di situ. Iya, iya, setuju. Kemudian, Ya, memang kita mesti bekerja sama ya. Jadi ada istilahnya tuh MDT, multidisciplinary team. Jadi kita bekerja sama satu sama lain dengan bedah, dengan dokter kebidanan, dengan dokter radioterapi, dengan dokter ya geriatri ya kalau pasiennya di atas 60 tahun ya. ya, Eh, jadi kita bisa bekerja secara tim ya bersama-sama mengelola pasiennya. Mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. baik gitu. Ya, setuju Dokter Ulyo. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Mas Ulyo. Dari Mbak Amanda Katili, apakah ada pantangan atau saran makanan untuk lansia penderita kanker? Selain itu, bagaimana pendapat dokter tentang puasa yang disarankan untuk penderita kanker? Terima kasih, Dok. Gimana nih, Mas Baik. Ulyo? Jadi secara umum kita kalau menderita kanker ya mesti menghindari atau pantang terhadap makanan tertentu. Yang paling disarankan ya sebenarnya bukan jenis makanannya ya, tapi cara pengolahan makanannya. Jadi pasien kanker boleh makan daging, makan ayam, makan telur, makan ikan, nggak ada masalah. Asal pengolahannya yang tidak dianjurkan adalah yang dibakar ya. Misalnya sate, ayam bakar, ikan bakar, itu kalau bisa jangan. Tapi kalau dimasak yang lain sih nggak ada masalah gitu. Karena kan daya tahan tubuh kita tuh terdiri atas protein ya. Jadi kita mesti makan sumber protein juga yang cukup. Jangan nggak boleh nih makan daging merah, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam gitu. Semuanya kalau saya bilang sih nggak ada masalah, boleh asal pengolahannya ya. Jadi kalau bisa jangan yang dibakar. Yang kedua, makanannya itu yang fresh, yang segar, jangan yang Ya, diawetkan. Misalnya apa? Mie instan ya itu tidak dianjurkan untuk pasien kanker ya. Lalu misalnya makanan kaleng ya, minuman kaleng yang diawetkan juga nggak cocok. Misalnya ya yang diasinkan itu juga nggak cocok ya. Tapi kalau masaknya misalnya digoreng, direbus, disemur, di sop, itu sih nggak ada masalah. Saya pikir sih itu aja ya. Jadi yang dibakar, lalu yang dengan pengawet, kalau bisa sih dihindarkan. Kalau misalnya doyannya makanan Padang, rendang, nggak ada masalah karena rendang kan nggak dibakar gitu ya. Tapi kalau misalnya ke restoran Padang, ayam bakar, ikan bakar, itu tidak dianjurkan gitu, untuk pasien kanker. Demikian, Dokter Tia. ya, betul Ulyo. Terus sekarang ini kalau kita makan di luar kan kadang-kadang kayak ayam atau apapun itu ya Dokter Ulyo kan seringkali ayam-ayamnya tuh yang broiler. Artinya yang tahu kita disuntik dengan Iya, hormon-hormon. iya, betul, betul. Ya, kita memang lebih memilih ayam kampung ya, jangan ayam broiler. Oh iya, Iya, tadi yang tentang puasa ya. Kalau ya, puasa sih eh, sebenarnya saya nggak gitu ahli ya kalau yang puasa, tapi kalau pasiennya tidak menderita penyakit saluran cerna, misalnya ada tukak lambung ya, ulkus peptikum, menurut expert sih nggak dianjurkan untuk berpuasa ya. Tapi kalau pasiennya nggak ada gangguan lambung, nggak ada gangguan liver, sanggup berpuasa, saya pikir sih nggak ada salahnya untuk berpuasa. Apalagi eh, kan puasa itu, apalagi bulan Ramadan ya, itu wajib. Dan ada pendapat juga bahwa puasa itu juga sehat ya. Puasa itu menyehatkan. Baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, kalau kondisinya baik, nggak ada gangguan saluran cerna dan liver sih, saya pikir sih nggak ada masalah.
Ya, silakan aja gitu ya, Dokter Lulyo. Tapi kalau ada gangguan saluran cerna, liver ya mesti berkonsultasi dengan dokter yang expertnya ya. Iya. Terus ini Mas Lulyo, ada satu lagi pertanyaan dari direct message. Ibunya didiagnosis kanker payudara 2 tahun yang lalu. Kemudian menunjukkan saat ini mungkin ya, saat ini menunjukkan tanda-tanda demensia. Saat ini sudah tidak dalam kemoterapi. Mohon sarannya dok, apakah kemoterapi dapat menyebabkan efek samping demensia di kemudian hari? Enggak, cuman Hmm. umurnya berapa juga nih ya Mas Lulyo, cuma dikatakan 2 tahun lalu kanker payudara gitu. Jadi kelihatannya ini pasca treatment kemo kali ya. Gimana dokter Luli? Kalau saya baca di literatur sih rasanya sih hmm, kemoterapi nggak menyebabkan demensia ya. Ya, Paling banyak kan demensia tuh demensia yang ahli ya malah dokter Tia nih, demensia vaskular ya, misalnya pasiennya hipertensi, diabetes itu penyebab utamanya kalau saya bilang sih. Tapi kalau untuk kemo sih rasanya enggak. Namun ya kalau pasiennya sudah demensia dan misalnya kita harus berikan kemoterapi, yaitu tadi mesti di benar-benar di apa ya, di periksa, diwaspadai, demensianya bisa makin berat gitu. Karena misalnya dengan kemoterapi dia ada efek samping mual muntah, jadi dehidrasi, kurang cairan, demensianya bisa makin memberat. Saya pikir sih itu. Tapi kalau kemoterapi menyebabkan demensia sih belum ada. rasanya sih enggak ya, rasanya enggak. Ya, tapi mungkin Mas Ulyo ini satu yang mungkin juga mesti kita ingetin mungkin nih sama anaknya ya. Ini kan udah 2 tahun, udah pasca kemoterapi dan kemudian sekarang menunjukkan gejala-gejala mungkin perilaku atau apa yang mengarah ke demensia. Kita mesti curiga ada penyebaran-penyebaran juga nggak sih? Maksudnya mesti kita work up Ya, juga nggak? Beliau ke ya, arah ya, ya betul. kepala gitu. Betul ya. Ya, ya betul. Jadi salah satunya kan bisa menyebar ke brain ya. Jadi kalau ada penyebaran ke brain, barangkali demensianya bisa makin berat gitu. Jadi yang tadinya nggak kenapa-napa demensianya, tiba-tiba kok makin berat ya. Kita mesti work up lebih lanjut. Kita mesti misalnya kita MRI atau CT scan dari brainnya, apakah ada penyebaran di brainnya. Iya. Jadi yang pasti ini mesti diperiksa lebih lanjut lagi karena nanti kalau memang ternyata ternyata ada penyebaran itu nanti ada terapi lain lagi ya, Dokter Lulio Ya, untuk. betul. Betul. Nah, terus satu lagi nih, Dokter Lulio kayaknya nggak bisa habis ya pertanyaan, tapi nggak soalnya banyak curhat kasihan. Jadi bapaknya usia 68 tahun, kemudian sudah mengalami kanker paru, sudah menjalani radiasi dan kemoterapi. Setelah selesai treatmentnya, sorry sorry Mas Ulyo, ini kok aku hilang. Setelah selesai treatmentnya, katanya perangainya tuh mulai berubah, menjadi lebih sering marah dan agresif. Apakah obat-obat kemoterapi dapat, oh ini mirip-mirip kalau tadi ini dapat mempengaruhi perubahan emosi katanya dok. Susah juga. Hmm, ya, ya, ya. Jadi kanker paru juga sudah banyak perkembangannya ya. Salah satu yang perkembangannya paling dahsyat tuh kanker paru. Jadi secara molekuler tuh banyak sekali eh, oncogenic driver ya. Jadi driver yang menyebabkan pasiennya menjadi kanker gitu. Jadi ada obat-obatan tertentu yang kita bisa berikan. Jadi obat terapi target itu. Jadi nggak usah kemo, cukup obat minum saja. Nah, ya memang sering juga faktor psikososial jadinya ya, psikisnya Iya, yang yang mengganggu. lebih dominan, yang menyebabkan pasiennya jadi berubah ya, jadi sering emosi dan lain-lain karena kan menjalani pengobatan tuh nggak mudah ya, nggak ringan. Mesti kontrol ke dokter, mesti periksa darah, mesti periksa ronsen, CT scan, dan lain-lain. Yang itu mungkin bisa menyebabkan kondisi psikis pasiennya turun sehingga emosinya yang akan muncul. Tapi kalau obat-obatan sih rasanya sih nggak bikin jadi emosi sih, rasanya sih nggak ya.
Sama mungkin satu lagi, perangai ini kan juga tanda-tanda dari demensia juga ya, Dokter Ruli, Betul, betul. yang harus dievaluasi lebih lanjut gitu. Nah, itu Kemudian mesti ke dokter geriatri tuh, mesti ke dokter Rahmatia tuh. bisa deh. Terus ini pertanyaan yang tadi nih Mas Ulyo, kayaknya ada muncul lagi nih di pertanyaan berikutnya. Dok bertanya, Oke. saya usia 60 tahun itu pernah dikatakan ada kanker getah bening. Saat itu selesai kemoterapinya dan dikatakan bersih. Mungkin limfoma ya Mas ya. Jadi pada saat ini Bapak usia sudah 65 tahun dan ada muncul benjolan di pangkal pahanya. Tapi nggak ada keluhan lain, cuman muncul aja gitu. Dan Bapaknya ini Ya, masih 65 tahun. Pertanyaannya, ya. apakah ini kambuh lagi penyakitnya? Dan sebaiknya saya bagaimana ya dok? Karena Bapak juga belum mau ke rumah sakit karena kasus COVID lagi meningkat. Ini gimana nih Ya, dokter Ruli? ya, betul. Jadi ya itu tadi ya, alhamdulillah bahwa memang limfoma tuh mayoritas pasiennya sembuh seperti pada pasien ini. Namun memang sekitar 10-20% setelah beberapa tahun dia bisa muncul lagi tuh. Jadi muncul benjolan baru. Sebaiknya sih ya, sebaiknya kita mesti memastikan ini benjolannya kenapa. Kan banyak tuh kalau dilipat paha, selain kelenjar ada juga usus ya. Jadi hernia juga bisa Ya, mungkin menyebabkan pembesaran di lipat paha. Jadi kalau saya pikir kita harus memastikan tuh. Jadi Bapak saya pikir sih mesti ke dokter dahulu, bisa ke dokter bedah langsung ya, atau ke dokter penyakit dalam, ya. baik yang kekhususan di onkologi masing-masing ya. Kalau sudah pasti, misalnya nanti diperiksa, diraba, kita USG atau kita CT scan, oh ini ternyata memang kelenjarnya yang kambuh. Nah, itu kita mesti biopsi lagi tuh. Mesti biopsi lagi dan kita mesti carikan pengobatan yang cocok kalau kemudian kambuh. Tapi kalau misalnya bukan limfoma, misalnya hanya kelenjar TBC, ya kan, kita bisa obati dengan obat-obatan anti TBC saja tuh. Iya. Atau ya kalau dia hernia, ya barangkali dengan operasi hernianya ditutup, benjolannya nggak ada lagi gitu. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan ada kemungkinan ini dia relapse, tapi mudah-mudahan ada kemungkinan lain yang lebih ringan ya, Dokter Ulyo ya. Iya, Dan betul. walaupun relapse, memang ada modalitas kemoterapi lagi ya, Dokter Ulyo ya, untuk Betul, kasus betul. relapse. Jadi mudah-mudahan pengobatannya insya Allah masih ada ya untuk Iya, Bapak. betul. Kemudian ini dok, Dokter Ulio ada pertanyaan lagi. Ibunya usia 68 tahun, 3 bulan yang lalu baru menyelesaikan penyinaran luar dan dalam di daerah kandungannya. Saat nggak dibilang nih jenis penyakit CA-nya apa ya, Mas Ulio ya. Saat ini ibu mengalami buang air besar berdarah dan Hmm. tidak pernah. Apakah ini tanda dari penyakitnya juga sudah menyebar ke pencernaan ya dok? Pertanyaannya gitu tuh mas. Atau mungkin yang lain ya, biasanya kualitas radiasi kali ya mas ya? Iya, iya betul ya. Mungkin penyakitnya kanker serviks ya, karena kan ada sinar dalam, ada sinar luar ya. Eh, Ya memang itu tadi mesti kita observasi, kita mesti periksa ulang ya. Oh, kenapa nih kok ada buang air besar berdarah? Kalau kankernya sendiri kan tidak menyebabkan buang air besarnya berdarah. Jadi ya saya sarankan, kita sarankan ya dokter Tia mesti kontrol lagi ke dokter kebidanannya atau ke dokter penyakit dalam yang khusus hematologi onkologi atau ke dokter spesialis penyakit dalam yang gastroenterologi ya. Jadi barangkali diperiksa misalnya di kolonoskopi, dilihat apa khususnya ya, ya kan ada aja mungkin aja yang ringan misalnya ada hemoroid ya, ada Betul. hemoroid dia bisa berdarah Ya. atau ada infeksi atau ada radang seperti kolitis radiasi juga bisa berdarah ya. Itu mesti di apa lakukan pengobatan dahulu ya, barangkali kalau akibat dari kolitis radiasi atau radang usus karena radiasinya ya, barangkali radiasinya ditunda dahulu, diperbaiki dahulu kondisi kolitis radiasinya, setelah mereda baru kemudian dilanjutkan lagi program radiasinya. Iya, karena memang kualitas radiasi kadang juga agak susah-susah
lebih banyak susahnya juga ya Mas Ulyo, walaupun bisa diobatin juga sebenarnya ya kolitis radiasi ya. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mas Ulyo dari direct message. Jadi Oke. bapaknya mengalami tumor nasofaring dan sudah diradiasi Mm-mm. kali ya Mas. Mm-mm. Ini Mm-mm. kulit tuh kayaknya iritasi ya Mas, sedikit Iya, iritasi betul. dan dan muncul banyak sariawan seperti yang tadi Mas Ulyo Iya, bilang. betul. Nah, Betul. nggak obat yang mesti diberikan sementara sebelum bisa kontrol lagi ke rumah sakit, terutama untuk sariawan dan iritasi kulitnya itu, Dokter Wulyo? Mm-mm. Mm-mm. Ya memang ini juga saya sedang menangani pasien yang di Sinar ya. Ya, Efek sampingnya ya sariawan hebat ya, sariawan hebat, nyeri kalau makan, jadi mau makan juga susah, bisa menyebabkan kekurangan cairan ya, bisa menyebabkan dehidrasi. Ya paling pengobatannya ya suportif ya, kita berikan biasanya obat-obat kumur, lalu menjaga kebersihan rongga mulut ya. Kalau nyeri kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri ya. Kalau sariawan, paling kita berikan ada obat oles ya, obat oles untuk sariawannya yang akan meredakan keluhan pasien. Memang efek samping tersebut bisa berlangsung agak lama ya, mungkin 2 minggu atau 4 minggu sebelum dia nanti mereda. ya, Paling itu obat-obat suportifnya, obat kumur, obat oles, obat minum untuk anti nyerinya, dan barangkali kalau sikat gigi juga pakai sikat gigi yang lembut ya, yang sikat gigi bayi gitu. ya, yang soft. Karena kita apa? Mungkin mau tanya, kita mau bilang jenis obatnya juga susah sih ya, Mas. Soalnya nama obatnya nggak bisa disebut ya. Tapi pokoknya obat sariawan apapun sih harusnya dan obat kumur apapun ya bisa ya, Dokter Bisa, Wulyo. bisa. Oke, pertanyaan dari direct message-nya semuanya udah dijawab sama Dokter Wulyo. Alhamdulillah. Cuman memang ini kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa temen, kan juga ada yang orang tuanya memang lagi dalam apa ya, maksudnya tata laksana seani, Mas Wulyo. Mm-mm. Yang tuh yang berat sebetulnya kalau kayak gini tuh memang di psikis ya, Mas Wulyo ya. Betul. Berat selain pasiennya sendiri sama keluarganya juga jadinya berat juga ya Mas Wulyo gitu. Ya, Jadi betul. apa ya susahnya tuh karena kan kita pasiennya juga tahu mungkin ini gimana sih, masih ada kemungkinan nggak sih, masih ada harapan nggak sih gitu ya. Kalau saya mesti melewati banyak apa, kalau menurut ibunya ya harapannya kan belum tentu, tapi kenapa mesti banyak sekali yang harus dilewati gitu. Jadi ya adalah tarik ulur, tapi alhamdulillah sih pengobatannya udah berjalan gitu Mas Sulyo. Itu tantangan juga sebenarnya ya, baik untuk kita dokter yang kasih Ya, edukasi sama untuk ya, keluarga ya Mas Sulyo ya. Mas Sulyo ada ya, saran betul. sekalian closing statement untuk para oma opa yang mungkin ada penyakit dengan penyakit kanker, dan mungkin anak-anaknya yang lagi menonton apa Gary Talks ini gitu Mas Sulyo, mungkin bagaimana caranya ya untuk meyakinkan dan secara psikis tuh juga bisa naikin psikisnya orang Ya, tuanya. betul. Ya, Ya. Yang pertama jelas kita mesti bersikap positive thinking ya. Karena dengan positive thinking itu kalau kita dulu ya belajar psikosomatik ya, itu akan mempengaruhi sel-sel imun tubuh kita juga tuh. iya, Sel-sel imun tubuh kita akan bekerja secara optimal untuk memberantas sel kankernya. Tapi kalau kita sudah negatif thinking duluan, ya sel-sel tubuh kita juga rasanya enggan untuk memberantas sel-sel kanker. Jadi kita mesti positive thinking dulu. Jadi kita mesti yakin dulu untuk berobat. Jadi pasien-pasien saya yang misalnya berobat dari luar negeri ya, dari Singapura, dari China, bahkan dari Amerika ya, ya mereka bilang kalau di sana itu juga positive thinking mesti ditekankan gitu. Jadi dengan positive thinking mudah-mudahan bisa membantu untuk memberantas sel kankernya.
Lalu yang kedua memang kedepannya itu kalau dahulu tuh ada istilah baby boomer ya. Ya, Jadi banyak generasi muda yang tumbuh. Kedepannya kelihatannya kita sama dengan negara-negara Barat ya, geriatric boomer ya. Jadi akan lebih banyak apa individu masyarakat yang karena baik taraf kesehatannya sehingga umurnya juga panjang ya dengan teknologi kedokteran, kesehatan, penyakit-penyakit tertentu juga dengan pengobatan bisa panjang angka harapan hidupnya ya. Jadi ya suatu saat yaitu tadi sekian persen rata-rata ya di atas 30-40% pasien geriatri ada kankernya ternyata. Nah, untuk pengobatan ya kita mesti bekerja sama dengan pasien, dengan keluarga, dengan yang merawat pasien, dengan tim lintas dokter lain, dengan suster, perawat ya, agar pengobatan yang dilaksanakan bisa berhasil dengan optimal ya, dengan baik. Yaitu tadi obat-obat sudah banyak berkembang ya. Nggak hanya obat kemoterapi saja, tapi ada terapi target yang bisa diminum, terapi hormon bisa diminum, imunoterapi, pengobatan bedah dan radioterapi juga sudah advance ya, sudah baik ya. Kalau saya bilang sih, jadi ya kita nggak usah terlalu khawatir dengan pengobatan cancer, tapi ya kita bisa bekerja sama dengan baik agar orang tua kita, om, tante kita, oma, opa kita bisa menjalani pengobatan dengan baik dan respon pengobatannya juga baik. Jadi memang perlu ya kerjasama lah di antara kita semua. iya. Mungkin pendampingan untuk sisi psikisnya itu juga besar ya manfaatnya ya Dokter Uli. Setuju, setuju. Konsultasi ke mungkin psikiater atau ya psikolog ya silahkan gitu ya Dokter Uli. Betul, betul. Makasih banyak loh Mas Sulyo. Aku udah Sama-sama. seneng banget hari ini akhirnya udah bisa membahas mengenai banyak apa ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang selama ini kayaknya mereka juga pusing sendiri. Mudah-mudahan setelah dengar penjelasannya Dokter Wulyo yang alhamdulillah sangat mudah dicerna, mereka jadi ada pencerahan ya Mas ya. Amin. Amin. Mas Ula jangan bosan kalau aku nanti ajak-ajak geriatri care lagi. Boleh, boleh silakan aja. Pas apa yang berbeda nanti apa tema ini berbeda lagi gitu. Ya, Dan betul. juga bilang terima kasih sama semua teman-teman geriatri care nih Mas yang udah kirimin pertanyaan, kemudian juga yang udah ikut dalam Geri Talks hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya Mas Sulyo dan Ya. Amin. dan teman-teman juga semuanya di luar tetap jaga protokol kesehatan ya Mas Sulyo karena udah mulai begini lagi sekarang. Ya, betul. Juga udah mulai sedikit karena udah mulai banyak yang takut ke rumah sakit ya Mas Sulyo ya. Ya. Jadi pokoknya tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat dan teman-teman semua. Izin pamit sampai di Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.